Jabar bulan datang nih Jabar. Oh, baru masuk Minadila Jawa Barat. Oke, Senpai Hamdani sambil menunggu, apa kabar? Oh, baik. Gimana di Jawa Tengah latihan Adlan dari Sumsel masuk. Ya, gimana Senpai Hamdani? Ya, terputus-putus sampai Iya, tadi juga terputus-putus. terputus-putus. Oke. Sempat knowing suaranya, jadi kurang Putus ya, masih kurang. suara Senpai Hamdani. Iya. Nina Adila, Jabar. Iya, Senpai. Iya. Nah, itu bersih tuh sekarang, Senpai Hamdani. Itu bersih sekarang Iya. tuh suaranya. Terima kasih. Gimana latihan Inkanas kita di Jateng PSBB nih? Di PSBB sementara ini memang kita off dulu karena memang mengikuti semua aturan yang ada, baik dari pemerintahan ataupun dari PT sendiri, baik Inkanas ataupun Forky tetap kita ikuti. Pembinaan hanya kita lakukan lewat beberapa video-video yang kita kirimkan, dan anak-anak juga kita minta untuk latihan tetap kita pantau dari video yang mereka kirimkan juga, supaya apa, mereka juga tidak mengalami kejenuhan di rumah kan, karena kasihan kalau tidak ada latihan, juga tidak sekolah, main keluar pun juga tidak bisa, jadi takutnya malah mereka nanti jadi apa ya, kalau bahasanya ya jadi stres, jadi apa kan, kasihan begitu sih Mbak. Oke, kita mulai aja ya, udah jam 10.03. Mohon izin waktunya, saya akan mute dulu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar, ada yang join dulu sebentar. Al-Ansori dari mana ya? Ya, oke, kita mulai. Mohon di mute dulu semuanya. Ini Ronaldo Saputra juga di join. Pada joinnya baru ini. Oke, semuanya saya mute dulu ya supaya tertib dan tidak berisik karena di sini ada banyak sekali orang. Sama kondisi ya. Di mute dulu Pak, maaf. Oke ya, udah jangan dulu di unmute ya. Kita akan mulai langsung meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KTTOS. Terima kasih telah bergabung. Masih ada suara ya. Di sini saya akan share hal-hal penting terkait KTA yang mungkin banyak pertanyaan. Namun sebelumnya saya akan masuk dulu ke agendanya. Ya, ini adalah agenda yang akan menjadi pembahasan kita hari ini ya. Nah, yang pertama agenda kita adalah update pengiriman KTA tahap 2. Ini udah mulai lumayan banyak, maka saya perlu memberikan informasi supaya teman-teman di daerah bisa mengelola KTA yang diterimanya. Yang kedua adalah cara membaca daftar anggota KTA. Ini file-file sudah pernah saya kirimkan semua ke teman-teman di grup. Silakan dibuka adminnya. Di situ akan saya ajarkan cara membacanya. Ketiga, pengelolaan dana yang ditransfer oleh PB Inkanas. Jadi mohon teman-teman yang udah baca surat edaran, yang sudah mengikuti hasil Rakernas, mungkin dari yang mewakili pada saat datang ke Rakernas sudah dijelaskan sistemnya seperti apa, pembagiannya seperti apa, dan memang Pengda disepakati bahwa karena di ada pembagian yang buat Pengcap sama ranting, dan itu disepakati bahwa akan dikelola oleh Pengda. Jadi Pengdanya yang akan menerima dananya, dan Pengdanya yang akan mengatur ke Pengcap dan ranting. Jadi nanti ini terkait juga dengan poin nomor 2, di mana nanti poin nomor 2 itu yang membaca daftar anggota file Excel-nya itu gimana caranya bisa membaca file tersebut agar bisa diimplementasikan dalam pembagian sharing ke Pengcap dan rantingnya. Yang keempat, sharing session strategi pendataan KTA dari masing-masing Pengda. Di sini ada Jawa Timur, ada Jawa Barat termasuk yang tinggi-tinggi,
dan Sumatera Utara. Namun beberapa Pemda ada juga yang mungkin masih tertinggal dari target, ya memang mungkin karena PSBB atau apa, mungkin bisa share juga dan solusi masing-masingnya. Yang kelima, silakan sampaikan masalah-masalah yang sering muncul, sampaikan, kita akan bahas diskusi dan cari solusinya. Yang keenam, tanya jawab. Ini masih berkaitan sih masalah sama tanya jawab. Oke, kita akan mulai yang pertama. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand dulu. Ada angkat tangan fitur di sini. Nanti akan saya unmute. Oke, yang pertama adalah update pengiriman KTA tahap 2. Perlu diketahui sebelumnya pada tahap 1 kita sudah pernah kirim dengan jumlah batch 1 sampai 4. Dan memang pada saat itu tidak terlalu banyak. Ada Pemda yang cuma 1 kartu atau 2 kartu, ada juga. Nah, tapi di Pemda yang di batch berikutnya, pengiriman berikutnya yang tahap 2 ini agak cukup banyak. Terdapat batch 5 dan 7, kemudian 10 dan 13. Nah, kemana batch 8 dan 9? Ini kebetulan saya pun menerima info dari BRI-nya, batch 8 dan 9 ini agak terlewat. Jadi nanti di KTA diterima, batch 8 dan 9 tidak akan diterima, tapi silakan untuk menjadi catatan aja akan dikirim menjadi di berikutnya. Untuk agenda 1, apakah ada yang ditanya? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah sorry, ini judulnya bukan update pengiriman KTA, tapi data KTA. Jadi KTA ini selalu saya rekap per bulan. Begitu tanggal 31 atau 30, saya akan rekap. Contohnya yang Februari yang saya rekap terdapat 396 kartu. Ya. Bulan Maret itu terdapat 4.181 kartu. Bulan April 2.716 kartu yang terdaftar, ya. Jadi ini apa? Kita perlu rekap ini kenapa? Karena kalau di admin KTA kita perlu mengirimkan jumlah porsi-porsi bagi yang akan dikelola oleh Pemda, Pemcap, dan Ranting. Nah, sehingga untuk yang Februari 2020 kita udah melakukan transfer juga nih untuk 396 kartu ini, porsi buat Pemda, Pemcap, dan Rantingnya. Untuk yang Maret juga udah kita transferkan juga. Dan yang April ini belum karena baru ditransferkan Senin besok oleh bendahara. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Tidak ada Lanjut. ya? Lanjut. Oke. Selanjutnya, nah, tapi by the way sebelum saya lanjut nih, saya kasih tahu dulu, walaupun batch pendaftaran itu ini, tapi yang dikirim nggak sesuai ini. Yang dikirim tuh kita hanya berdasarkan apa yang ada. Jadi kalau BRI kasihnya yang ada sekian, ya sekian yang saya kirim. Contoh nih, yang Februari 2020. Batch itu ada 6 batch. Tapi yang waktu itu kita kirim cuma batch 1 sampai batch 4. Sebentar, ada pertanyaan. Ya, silakan. Simpe Hamdani ya silakan. Simpe Riki dan rekan-rekan semua. Boleh, terima kasih. Untuk pendataan kami selaku Pemda yang menerima kiriman dari PB berupa KTA, itu kan supaya update data itu tetap bisa kita pegang. Apakah kita bisa menggunakan misalnya tanggal transfer dia sebagai tanda bahwa dia sudah terdata memiliki KTA? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau tanggal transfer kita nggak bisa, bukan apa-apa Pak, karena datanya sering beda Pak. Jadi nggak valid. Data transfer kita nggak bisa, kenapa? Karena masih banyak di Pemda-Pemda ini, saya jelasin dulu ya, masih banyak Pemda-Pemda ini, satu, salah transfer. Kedua, data di bank sama data transfer mereka bisa beda. Jadi saya juga baru tahu setelah mengelola ini Pak, kita kan udah buat sistem. Begitu seorang anggota mentransfer exactly sampai ke 3 digit terakhir, itu akan otomatis aktif. Nah, permasalahannya, pencatatan bank mungkin agak sedikit berbeda. Dia di bank bisa jam 14.05, tapi nyampainya bisa jam 15, bisa apa, bisa beda ya. Saya nggak tahu itu dari perbankannya. Dan kita nggak mendata jumlah transfer, tapi kita mendata jumlah aktif. Gitu. Di-unmute lagi Pak, gimana bisa diulang? Simpe Hamdani. Udah, saya rasa cukup. Udah Jadi ya. nanti bisa
pengelolaan bisa kita kelola sendiri ya sih PG. Ya, tapi begini, ini eh, mungkin teman-teman selalu nanya ya, ini beberapa Pemda masih ada yang salah transfer beberapa Pemda. Kami tegaskan ya, mungkin tim kita saat ini ada P. Haris, ada si P. Bayu, dan saya sendiri ikut membantu menyelesaikan yang salah transfer ini. Tapi mohon ini harus menjadi tanggung jawab admin Pemda untuk satu, mensosialisasikan, dan dua, mengkoordinir. Jika memang ada yang salah, diminta dulu datanya lengkap. Data yang lengkap itu ada 3. Yang pertama adalah rekening transfernya dia. Yang kedua adalah bukti cara pembayarannya dia. Kan ada kan yang pas udah keluar cara pembayarannya ke rekening berapa. Yang ketiga adalah profilnya dia. Karena yang bahaya ini apa? Misalnya salah transfernya terus masuk pendataan orang lain, itu kita nggak bisa bantu. Karena tolong di-mute yang baru masuk. Oke, siap. Oke. Ya, jadi kalau masuk ke pendataan orang lain, berarti kita harus minta izin orang tersebut untuk mengambilkan, untuk mentransfer balik ke jumlah yang seharusnya dia transfer gitu. Nah, pendataan ini sementara masih kita bantu, tapi ke depannya admin Pemda harus bisa mandiri. Kenapa? Tugas kita masih banyak. Kita ini tahap awal lah istilahnya di KTA. Nanti ke depannya ini semua sistem terintegrasi sama ujian, sama apa segala macam. Maka itu perlu kerjasama dari Pemda. Nanti perlahan-lahan Pemda agar bisa mengelola ini. Nanti semua punya aksesnya. Admin punya aksesnya. Makanya admin diharapkan memiliki kapabilitas minimal paham Microsoft Excel, Microsoft Word, dan bisa daftar. Karena saya masih melihat ada Pemda yang ketua MSA-nya aja belum daftar gitu. Atau bahkan adminnya belum daftar KTA. Jadi itu akan jadi masalah kalau sekian gitu. Ya, ada lagi Siap. Hamdani? Terima kasih. Kalau enggak saya lanjut. Oke ya. Oke, saya lanjut. Silakan di-mute dulu biar jernih suaranya. Nah ini data saya share sedikit. Ya, ini yang udah pernah kita lakukan transfer ke Pemda. Contohnya ini jumlahnya ini batch 1 sampai 6. Ini kita transfer bulan apa ya, Maret lah kalau nggak salah, saya lupa. Masih sedikit memang. Yang paling gede masih DKI Jakarta, Sulawesi Selatan udah lumayan juga, sama Jawa Barat. Namun di sini ada yang belum kita transfer nih. Pertama Sulawesi Utara. Bahkan di sini Sulawesi Utara KTA-nya masih ada yang di saya. Ini ada yang Sulawesi Utara nggak di sini? Ini Sulawesi Utara masih ada KTA-nya di sini. Mohon balas surat balasan dari PB. Kenapa? Karena di situ tertera dan juga komitmen dari Ketua MSA untuk bertanggung jawab atas KTA dan termasuk juga dana KTA-nya tersebut. Karena ini kan nggak kecil juga lah. Ini di bulan pertamanya DKI udah bisa 2 juta gitu kan. Ini bukan dana buat Pemda doang. Ini pengelolaan ada buat Pengcap sama Ranting. Nah terus Nusa Tenggara Timur belum kita transfer karena kemarin datanya belum masuk. Nah tapi kemarin si PAMU udah ngasih datanya akan ditransfer gabung-gabung sama yang bulan berikutnya. Bangka Belitung juga sampai siapa ya, Bangka Belitung ya? Ada di sini nggak? Nggak ada ya? Si Bangka Belitung dia belum ngasih data, kita nggak bisa mentransfer dananya juga. Sebentar, sampai Al Ansori raise hand. Sampai saya cari. Silakan unmute. Ya. Ya gimana sih, Pak? Lanjut. Oh lanjut, tidak ada pertanyaan. Oke, saya mute lagi ya. Ini batch 1 sampai 6 itu Februari, tapi dari KTA fisiknya yang kita kirim itu hanya batch 1 sampai 4. Jadi memang ada perbedaan tadi seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, periode bulan Maret 2020 batch 7 sampai 26. Ini mulai agak banyak. Total sekitar berapa? Aduh, ini data katanya nggak kelihatan, tapi intinya ada banyak. Tapi udah ada yang kita transfer juga. Ini semuanya hampir kita udah transfer. DKI 16 juta, Jawa Barat 6 juta, Jawa Timur 9 juta. Ini adalah pengelolaan dana yang harus dibagikan kepada Pengcap sama Ranting. Nah, di sini yang belum masih sama Sulawesi Utara, NTT nanti digabung ya. Maluku kita belum ada suratnya, tapi udah ada yang daftar 1 orang. Gorontalo juga 1 orang. Bali ini ada 2 orang kalau nggak salah yang daftar. Ini kayaknya ketua anggota Dewan Guru yang dari Bali ini udah daftar, saya ingat soalnya.
Jadi mohon bagi yang belum memberikan surat balasan harus mengirimkan karena kita akan mentransfer sejumlah rekening dan akan mengirimkan KTA ke alamat yang diberikan. Selanjutnya, ini bulan April. Ini yang baru beres akhir April kemarin, 30 April kemarin. Total sekitar ada 2.700 KTA. Nah, ini statusnya belum kita transferkan, tapi kita akan transferkan sejumlah angka ini ya ke data-data yang udah dikasih. Nah, ini yang belum ngasih NTT masih belum update, tapi nanti coba saya cek lagi kayaknya udah update nih. Bisa kita gabungkan. Terus ya ini juga ada dana-dana nih, Jawa Timur masih paling gede 11 juta Sumbar. Nanti akan saya jelaskan sistemnya. Nah, yang kedua, pengelolaan dana yang ditransfer oleh PB Inkanas. Ini kalau ada teman-teman yang depan komputer boleh buka file Excel yang pernah saya kirim. Stop dulu ya. Ada file Excel yang ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelum saya lanjut ke file Excel yang saya kirim. Nggak ada ya? Saya lanjut ya. Saya akan share screen file Excel-nya. Izin saya Pak Riki. Yes. Yang tadi ditampilkan di layar tadi bisa Kak dikirim ke grup gitu biar Oke, nanti bisa kita. Oke. Habis ini ya saya kirim ya. Oke, saya akan buka file. Kalau file Excel udah pernah saya kirim. Ntar saya buka dulu ya. Screen. Nggak ada ya. Tapi file Excel udah pada buka kan ya? Nggak bisa ya. Kenapa ya nggak bisa ya? Sebentar. Ada yang udah pernah buka file Excel yang saya kirim? Sudah, Ki. Sudah bisa Sudah ya? dibuka. Sudah. Jadi, Malah bisa di-short, bisa disortir. ya Buka betul. pila Jadi, itu bisa. nah ini, Ya. ini saya akan share layar yang saya share. Ini kebetulan, ini sudah saya atur agar batch-nya sama dengan pendataan bulan April. Ya. Ini batch-nya pakai pivot table, data mentah ini akan masuk ke sini. Nah, ya. Di sini sudah saya atur batch-nya sesuai bulan April yang akan kita transferkan kurang lebih minggu depan. Mudah-mudahan Senin udah selesai atau Selasa. Karena ada batasan transfer juga kita kan. Batasan limit transfer harian. Nah, ini batch 27 sampai 34 itu adalah berdasarkan data Pengda. Nah, contoh nih mau Pengda apa yang buat sampel, mungkin teman-teman dari Pengda apa yang mau lihat pendataannya. Oh, ini kan rekap nih. Jadi kita aja tuh. Ayo. Siapa? Ayo Pengda yang banyak. Jawa Barat ya. Coba Jawa Barat ya. Nih, ini tinggal diklik di sini nih. Klik Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu harusnya kalau di sini kita akan mentransferkan sejumlah 7.297. Sebentar, benar nggak ya? Saya cek lagi. 7.927.000 betul. Nah, ini dananya harus haknya siapa aja nih? 7.297.927 ini bukan milik Pengda sendiri. Yang untuk Pengda hanya 3.657. Ini yang saya kuningin kelihatan. Ini yang menjadi haknya Pengda. Simpe Mina ada di sini? Halo? Mina Adila? Ya, sampai. Ya, ini mumpung saya bahas Jabar mungkin bisa lihat. Jadi yang jadi hak Pengda ini sesuai ada ART pasal 25 itu adalah 3.657.000. Sedangkan 2.135 itu haknya pengcap-pengcap. Jadi harus dibagi ke pengcap-pengcap terkait. Nah, untuk ranting itu 2.135. Nah, mungkin ada yang ranting A, ranting B, ranting C. Ngeceknya dari mana? Kita masuk ke batch portion di sini. Batch portion yang ada di sini, sheet-nya. Kita klik nih Jawa Barat. Nah, di sini jelas. Kota Bandung. Nah, kan? Kota Bandung untuk Pengdanya itu tadi haknya
130.000. Nah, untuk pencapnya itu ternyata pencap Momiji punya hak 15.000 dan pencap Dojo 198 MJ haknya 10.000 untuk Kota Bandung. Ya. Untuk rantingnya 15.000 untuk Momiji, 10.000 untuk Dojo 198. Ini kenapa kosong-kosong gini? Seperti yang dibaca di ART. Jadi pembagian itu ini juga di surat edaran juga udah pernah kita jelaskan. Jadi pembagian itu memang yang nyampe sampai pencap dan ranting hanya sabuk warna doang. Jadi ini kelihatan. Ini cuma 3 orang nih sabuk warna di Momiji yang terdaftar. Ini di Dojo 198 cuma 2 orang. Sisanya berarti ini yang daftar banyak ini adalah sabuk hitam semua. Sabuk hitam semua di sini gitu. Ya. Jadi kita udah kalkulasikan, rumusnya juga bisa dicek di sini. Kalau di batch list itu ada sistem-sistemnya. Tuh. Yang pencapnya berapa, itu tergantung jenis KTA-nya, beda-beda. Gitu. Ya. Nah, itu berarti sini bisa tahu nih si Minadila akan transfer ke pencap Kota Bandung 25.000. Ke Cimahi 55.000. Kota Depok 110.000. Depok. Nah, seperti itu. Udah paham ya? Ada pertanyaan nggak ini dari daerah lain? Nggak ada ya? Kayaknya udah jelas ya. Ya, sampai. Oke. Kalau sudah oke di situ dari daerah lain, nah bagaimana dengan ini? Bentar. Kita mau ngecek. Ini tadi yang saya kasih tahu di awal bahwa kita akan melakukan, kita telah mengirimkan batch 57 dan 89. Nah, kita telah mengirimkan, sebentar saya tulis di sini. Kita telah mengirimkan batch 5 sampai 7 dan batch 10 sampai 13 ya. Ini yang kita kirim dan Jabar sudah nerima, DKI sudah nerima, saya nggak tahu kalau Banten, yang lain harap tunggu karena kemarin saya sempat ngirim paket ke daerah yang jauh kayak Kalimantan Barat itu bisa 2 mingguan. Ini karena lagi PSBB gini, ya. Nah, caranya gampang. Dari base list yang ini kita clearkan dulu. Masuk ke data, terus clear. Nah, jadi ini nggak difilter. Jadi semua data keluar. Contoh, mau siapa nih? Pengda mana? Jabar lagi. Nah, kita tinggal ubah filter di batch. Batch-nya filter, ubah ke tadi 5, 6, 7, 8, 9-nya lewatin, 10, 11, 12, 13. Nah, terus di filter lagi yang kedua adalah Pengdanya. Mau ngecek apa nih? Jawa Barat. Jawa Barat diklik. Nah, ini list yang saya kirim. Jadi saya mengirimkan list berdasarkan ini. Ya, berdasarkan ini. Itu. Harusnya Jawa Barat menerima sekitar 59 kartu. Untuk yang saya kirim kemarin. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Pengda lain? Ada yang mau dites mungkin? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjut ke presentasi berikutnya. Yaitu, sebentar. Agenda berikutnya adalah, oh ya, sharing session strategi pendataan kartu. Sebentar. Sebelum saya lanjut ke situ ya. Nah, ini hanya ide aja dari saya. Saya mau nanya dulu nih, teman-teman kemarin yang udah menerima dana Pengda, apakah ada yang udah disalurkan ke Pengcap dan rantingnya enggak? Cap. Silakan. Daerah mana? Halo? Halo, silakan, saya mau dengar dulu daerah-daerah yang kemarin kan sudah menerima dana tuh dari PB kita transferkan ke Pengda. Gimana? Ada kesulitan nggak transfernya? Silakan.
Oke, Jawa Ya, Tengah gimana, izin. Simpei? Jawa Tengah gimana? Untuk dana yang kami terima kan kemarin sudah Simpe Riki, cuman Ya, karena siap. berkaitan dengan PSBB dan sudah menjadi kesepakatan bersama dari teman-teman di Jawa Tengah, itu untuk sementara ditampung di admin dulu. Oh ya. Nah, nanti kalau sudah suasana memungkinkan, itu nanti tetap akan kami sampaikan kepada yang berhak menerima. Ya. Dan catatan-catatan yang dari PB pun tetap kita share di grup Ya. di rekan-rekan Jawa Tengah gitu. Oke. Terima kasih Simpe. Terima kasih. Ada contoh lagi daerah lain mungkin ingin share biar pengda-pengda lain bisa belajar untuk mengikuti atau gimana? Kalau kemarin saya dengar si Mulyanto DKI gimana sih, Bay? Untuk apanya nih? DKI paling banyak nih. Kalau untuk DKI sih di tahap 1-4 ya. Pengalaman 1-4. Jadi saat kita terima berkas, kemudian saya minta sama Kang Riki kan untuk kirim kembali aja ya. Kemudian saya sort berdasarkan fisiknya, nyocokin sama datanya. Kemudian dari tiap kota, tiap cabang, saya kirim kepada ketua cabang masing-masing. Dan itu alhamdulillah berjalan lancar di 5 cabang, 5 kota di Jakarta. Kalau untuk yang sekarang, karena baru kemarin terima sore, ini belum saya sempat cek lagi, tapi cukup banyak nih, lumayan KTA-nya. Ya, memang. Tadi saya minta Sembah Haris kirim yang khusus list DKI, supaya saya akan lakukan pola yang sama seperti pola 1-4, sehingga kalau dari data yang kita lihat berdasarkan short kota lebih enak, karena nanti kita nyusunnya sama persis dengan yang tertera di data, sehingga pada saat pengiriman ke kota-kota, 5 kota di Jakarta itu, para ketua kota, ketua cabang bisa terima list berdasarkan fisik dan datanya. Itu aja Simpai, terima kasih. Ya, Simpai. Jadi list yang saya kirim di Excel itu juga sebenarnya bisa Simpai Mulyanto data dari situ, bisa difilter. Jadi silakan untuk menggunakan difilter dari situ. Terus kalau filter terus gimana sih, Bay? Di data itu ya? Ya, saya coba ya DKI yang Orin. Sebentar ya. Saya mau ngasih sampel yang DKI ini. Jadi ini kan udah di filter nih base-nya nih. Sebenarnya kelihatan nggak layar saya? Kelihatan? Oh, iya betul. Nah, kelihatan. Tinggal di filter pengdanya dulu nih DKI Jakarta. Filter DKI Jakarta. Oke, sudah ya. Nah, udah nih, tinggal pengcapnya di filter. Oke. Ya, Jakarta Barat. Nah, ini ketemu di Bisentral. Oh iya, oke. Cuma segini, base segini ya. Jadi teman-teman yang lain juga yang mau filter pengcap gampang. Nah, penyaluran dananya nggak ada masalah. Saya dengar kalau Pengda DKI inisiatif bersama, dana pengcap tidak diambil tapi diberikan ke ranting, betul itu? Sementara itu di bendahara Simpai, jadi masih koordinasi di sana. Oh ya, kalau saya sih hanya menyampaikan ide saja. Karena kalau DKI kan besar, kalau daerah-daerah lain ada yang kecil yang akhirnya penyampaian dana ke ranting itu kayaknya terlihat seperti tidak seberapa. Tapi ya terserah. Sebenarnya kan ini saya juga karena amanah dari ADART dan amanah Pak Ketua Harian kita yang minta bagaimanapun ranting sama cabang harus dapat juga. Nah itu silakan aja diatur teknisnya. Kalau mungkin kayak Jawa Tengah bisa diatur kesepakatan. Ya udah deh, misalnya karena susah pembagiannya, kesepakatan aja bersama mau diganti apa. Misalnya kalau oke, kita nggak bisa gini, kita harus bikin gathering tiap minggu atau apa gitu kan, sama pengcap supaya merata, ya silakan aja, itu asal ada kesepakatannya tertulis. Yang pasti amanah kita adalah memberikan polisi sesuai dengan Pengda, pengcap dan ranting sesuai ada ART. Itu sih. Ada pertanyaan lagi perihal itu? Oh, Simpai Hamdani resen ya, silakan. Silakan Simpai Hamdani. Gimana ya? Oke, terima kasih. Oh ya. Tadi yang saya maksud Oh ya. adalah nanti pembagiannya atau pengiriman dananya ke masing-masing pengcap itu setelah menunggu suasana satu dari COVID sendiri. Yang kedua kan kami baru menerima satu kiriman dari Simpai Riki, itu pun hanya 2 kartu, ya. Ya.
Yang tahap kedua belum. Nah ini untuk tahap kedua itu kan nanti juga bisa kami informasikan rekan-rekan bahwa ini loh dari PB sudah mengirimkan kartu yang jadi untuk teman-teman di pengcap-pengcap yang lain. Nah sekaligus nanti kalau misalkan memungkinkan kita tawarkan sekali lagi, dalam arti bukan kesepakatan itu harus kita pegang, oh habis COVID dah, kalau memang sekiranya dari pengcap itu sikonnya masing-masing kan bisa berbeda gitu. Iya betul, Ini memang nanti makanya kita bahas. ya Oke. betul, makanya memang kita Jadi kasih artinya kebijakan itu ke Pemda gitu. betul, Berarti oke. kita sudah amanah ada seperti Ya, itu, siap, silakan gitu. Kalau ada oke, kesepakatan oke. bersama silakan. Yang penting kita sudah satu menyampaikan dari Iya. informasi dari ke masing-masing pengcap. Yang kedua berikut besaran-besaran dana yang sudah diterima oleh admin di Pemda. Demikian sih Beriki. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk ke agenda berikutnya. Ini yang kita gabungkan saja kali ya, karena agenda 3 itu sharing session pendataan KTA di masing-masing Pemda. Yang keempat masalah-masalah yang sering ditanyakan dan solusinya. Yang kelima tanya jawab. Kita akan gabung saja karena kemarin, oh ya saya ingin menjelaskan di sini ada satu Pemda ya dua lebih dari satu lah Pemda yang meminta saya untuk meniadakan menghapus KTA orang-orang tertentu karena orang tersebut entah dipecat, entah keluar, entah apa saya nggak paham. Yang pasti gini, kunci verifikasi itu ada di Pemda. Ya, kami hanya menjalankan tugas, data masuk, kita cetak silakan. Tapi pada saat kita kirimkan KTA fisiknya, silakan Pemda yang mengatur. Kalau memang nih, karena ada juga yang orang lama nggak pernah aktif, tiba-tiba kok punya KTA, Pemdanya maunya, oh lapor dulu dong ke kita biar kita tahu bahwa orang ini masih hidup lah istilahnya gitu kan. Itu silakan Pemda yang mengatur. Dalam artian kalau kami tidak bisa menghapus data apa, kenapa? Karena mereka pun sudah bayar kan, udah masuk, kita nggak berani, mereka sudah bayar, udah mendata segala macam. Kalau memang mau dihapus, itu adalah biar nanti pada saat KTA sudah nyampe ke Pemda dan Pemda akan membagikan. Silakan nanti Pemda yang mengelolanya dari situ gitu kan. Ya jadinya kalaupun nanti hangus ditutup ya anggap aja donatur berarti kan. Istilahnya kita tidak mengakui KTA tersebut karena KTA-nya juga kan ditahan oleh Pemda masing-masing gitu. Ini cukup menjawab karena kemarin ada permintaan seperti itu ya. Selanjutnya ada silakan sampaikan yang ada masalah-masalah di daerah seperti apa. Ini contoh nih, DKI ini kan banyak nih. Mungkin si Munyanto bisa share gimana cara pendataan KTA-nya? Ya, yang pasti sih di DKI teman-teman pelatih ranting yang lebih aktif bergerak ya untuk menggerakkan anak-anaknya untuk daftar secara online. Walaupun ada beberapa mungkin kayak termasuk saya yang gagal memasukkan gitu kan, karena kan ada koho yang nggak bisa masukkan, kemudian saya coba masukkan juga nggak bisa juga, ya terpaksa saya lempar ke teman-teman di tim PB supaya bisa dibantu di input seperti itu. Sama ada satu juga yang salah transfer juga udah dibantu sama teman-teman di tim PB KTA. Ya, jadi perihal salah transfer nih, seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan, mungkin ada beberapa yang belum masuk. Ini mohon agar admin Pemda bisa berperan untuk mengurangi kesalahan transfer. Caranya gimana? Selalu sosialisasikan ada grup WhatsApp, ada apa untuk mentransfer dengan sesuai jumlah digit yang akurat ya. Karena apa? Karena kalau salah transfer itu akan agak sedikit rumit untuk memperbaikinya dan butuh waktu gitu. Dan juga kenapa? Karena kita akan fokus di step pengembangan berikutnya. Kita akan buat Ingkaras.org ini semakin luas fungsinya gitu. Sebentar sampai Edison, saya jelasin bersama ya. Jadi mohon seperti itu. Kemudian jadi admin Pemda diharapkan untuk bisa menangani hal itu ya. Oke, Sampai Edison silakan. Halo, Beriki. Halo, yes, gimana? Ini coba usul aja sih. Karena ada beberapa kasus kita kan sosialisasi udah, saya rasa kan kawan di Pemda udah melakukan juga gitu kan. Cuma yang namanya kesalahan ini pasti ada, kadang kesalahan nama. Itu selalu satu huruf aja harus kirim ke PB satu huruf. Bisa nggak kira-kira dari PB ngasih link terbatas atau kewenangan terbatas lah ke Pemda, hanya bisa revisi di seputaran nama atau gimana gitu kan. Jadi
nggak semuanya kita harus lempar ke PB. Kalau PB mau sih kita nggak masalah, ya kan? Ya, Karena oke. siapapun terima dari pengcap gitu, tolong sampai revisi ini 2 Ya, anak, 3 ya. anak, itu. Ya. Oke, sampai Oke, gitu aja saya dulu. jawab Oke. sekaligus menjelaskan juga memang kebetulan sesi ini akan saya pakai untuk menjelaskan. Jadi nanti memang ke depannya, seperti yang saya bilang tadi, kenapa dikelola admin Pengda? Karena kita sedang mengembangkan sistem ini. Nanti semua admin Pengda ini akan punya akses untuk merubah, terbatas pada data-data yang tidak terlalu esensial lah, hanya nama, data-data lain lah, nama gitu Ya, ya, salah, nama di KTA, dojo kayak gitu. dojo, nah itu boleh, tapi nanti akan kita log untuk beberapa fungsi juga. Nanti Iya, setuju. juga admin Pengda wajib mendatakan dojo-dojonya. Kenapa? Kita akan kolek data dojo seluruh Indonesia supaya semua orang yang mau berpartisipasi bisa ikut. Jadi kita punya data akurat berapa jumlah peserta di masing-masing Pengda dan dojo. Jadi kalau ada murid mau belajar karate Inkanas bisa masuk. Jadi intinya nanti semua admin Pengda ini kenapa harus ditekankan ya sih, Bay? Admin Pengda harus punya kemampuan Microsoft Word, Microsoft Excel, internet, bisa daftar KTA, karena mereka nanti akan jadi admin, benar-benar admin, punya fungsi login, dan bisa mengubah data-data tertentu. Gitu. Termasuk nanti ke depannya sesuai permintaan Ketua Umum kita, saat ijazah terpusat, nanti yang memasukkan datanya itu ke dalam sistem adalah admin Pengda. Caranya mudah, tinggal hanya masukin. Kalau dulu ya, ini simpen-simpen teman ada yang pernah jadi panitia ujian kan. Dulu kan semua diketik, nama lengkap, nama, tanggal lahir, Q sekarang, Q nanti nggak usah, cukup masukin nomor KTA, semua data itu keluar. Dan nanti tinggal kita klik ini kan, contoh, ini nggak ada nomor KTA-nya. Nomor KTA-nya saja nih yang di bawah sini. Nanti dimasukkan, atau nanti kalau teman-teman mau investasi murah juga kok, beli alat scanner barcode nggak nyampe 200.000 ada. Ya nggak nyampe 200.000 ada. Jadi teman-teman bisa beli, tinggal scan doang aja. Scan dan nanti tinggal nulis update naik ke ujian Q yang keberapa. Misalnya naik 1, naik 2, silakan tulis di situ. Lalu submit, data itu akan langsung masuk ke PB. Jadi intinya semua akan punya akses itu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari tempat lain? Oke, halo. Angkat tangan dulu biar satu-satu. Oke. So ya, oke. Sampai Hamzah dulu ya. Gimana, Sampai? Terima kasih. Salam karate Os. Os. Ya, jadi Riau kita pulang dari raker untuk KTA. Kita udah sampaikan hasil raker itu ke seluruh MSH dan cabang-cabang di Riau, Semperiki. Oke, selanjutnya kita sudah menyarankan waktu itu untuk keseragaman, karena mau musda, maka kita minta teman-teman kita tunggu dulu di musda, karena kan kita mau ganti pengurus. Nah, kemudian setelah musda kita himbau seluruh pengcap untuk mendaftar. Nah, memang di sini beberapa teman-teman sudah ada yang mendaftar duluan. Nah, memang kita dari yang adminnya kena baru, jadi kita memang belum sempat mendaftar, termasuk kita MSH-nya Pak Semperiki. Namun insya Allah ini ke depan kita akan segera imbau teman-teman lagi untuk segera mendaftar, dan nanti kita akan meminta Ketua MSH untuk segera mengirim surat yang sudah kita buat itu. Cukup tanda tangan MSH untuk kelancaran kartu anggota ini, Semperiki. Nah, jadi kita mendukung sepenuhnya, mungkin hanya masalah waktu, sudah 3 minggu ini kita memang terputus untuk kondisi intensif dengan teman-teman. Nah, mungkin itu dulu. Nah, hanya pertanyaan Semperiki satu, mengenai foto Semperiki. Kemarin kan ada terjadi saran-saran masukan. Nah, itu foto, apa betul kalau dia wasit, dia pakai wasit bajunya, kalau dia karate, dia pakai baju karate. Nah, ini mohon dipertegas Semperiki masalah foto dan background fotonya. Terima kasih Semperiki.
Oke, mohon izin saya jawab dulu semuanya. Satu hal ya. Ini saya waktu saya dalam mengembangkan ini bersama tim ini KTA sistem prosedur SOP itu udah berdasarkan pembelajaran bertahun-tahun. Jadi bukan baru kemarin kita udah lihat bagaimana caranya kita minta data terpusat Pemda tapi nggak kejadian. Datanya cuma data. Contoh kemarin ada yang ngasih di grup cuma data gitu doang. Kasih list MSA. Bukan itu yang kita inginkan. Ini bukan program KTA-nya, tapi ini program database-nya. Ya, itu ya hal penting yang perlu diketahui. Terus kemudian yang selanjutnya adalah masalah foto itu kebetulan memang permintaan khusus dari wasit dan juri. Mungkin mereka ingin keseragaman. Tapi memang kemarin SMP Bayu dari tim KTA udah ngasih contoh gambaran yang baik. Gambar yang baik tentu saja adalah foto pas foto. Kenapa? Seperti yang saya bilang, kedepannya ini akan luas. Kedepannya Anda ujian Q, nggak perlu lagi upload foto. Kenapa? Karena kita bisa ngambil dari KTA. Nah, kebayang kan kalau fotonya ada yang posisi setengah badan, ada yang posisinya lagi di luar. Kalau bisa ya pas foto. Tapi saya tidak mau mempersulit itu. Contoh ide yang bagus dari Jawa Tengah kemarin. Jawa Tengah ya, Sugiharto ya. Minta semuanya harus pas foto depan latar merah. Betul, boleh. Bahkan itu bagus sekali. Cuman saya sampaikan lagi, tegaskan lagi bahwa boleh seperti itu asal jangan memberatkan. Dalam artian gini, gara-gara saya susah buat ke tempat pas foto, jadinya saya nggak bikin. Jangan sampai seperti itu. Makanya silakan kalau emang lagi kondisi PSBB gini nggak sempat ke tempat tukang foto, silakan gunakan foto yang serapi mungkin yang ada dulu. Nanti atau di rumah pun bisa pakai handphone. Nanti kalaupun udah nggak COVID lagi nih, mau foto di pas foto yang paling ganteng, paling manis sekaligus, silakan. Nanti tinggal diubah cara ubah foto. Udah saya share caranya di grup. Jadi nggak perlu ada masalah lagi. Ya, memang saya dalam membuat ini mengubah sistemnya sesimpel mungkin semua orang bisa daftar dulu. Nanti karena kalau kita pasangin pagar-pagar itu di awal, akhirnya nggak ada yang buat gitu. Dan itu kayak kemarin lagi, lama lagi. Ini kita alhamdulillah dengan cuman 2,5 bulan ini bisa sampai 7.000. Kebayang yang dulu aja buat dapat 3.000 aja yang sesi dulu KTA pengumpulan data 3.000 dapatnya minta ampun gitu. Dan juga untuk SMP Hamzani ini sekaligus tips buat beberapa pengda yang lain. Jadi saya buat sistem ini daftar sesimpel mungkin. Contoh, kalau dulu kan lewat pengda, sekarang setiap individu bisa tinggal megang handphone, udah daftar inkanas.org sendiri bisa, nggak perlu dibantu dipandu apa. Tapi misalnya si anak nggak bisa, mungkin handphonenya agak-agak internetnya lembat atau fiturnya apa kurang, silakan dibantu oleh pelatihnya atau sama orang tuanya. Pelatih atau orang tuanya saya nggak tahu, mungkin di daerah nggak punya rekening buat transfer antar bank. Silakan dibantu oleh pelatihnya atau atau pengurus cabangnya. Pengurus cabangnya nggak punya juga bank buat mobile transfer atau nggak punya handphone smartphone, silakan minta Pengda yang bantuin daftarin. Bisa kok. Jadi kalau ini ya saat ini CP Bayu tim kita bantuin beberapa daerah, contoh Bali. Bali ada yang kebingungan. Saat ini masih kita bantu beberapa bisa. Jadi dibantu didaftarkan oleh kita online, tapi yang transfer nanti masing-masing sesuai jumlah digit yang tertera. Tapi diharapkan jangan seperti itu. Ini tahap awal oke lah kita bantu. Tapi diharapkan ke depannya masing-masing bisa daftar sendiri. Karena itu emang mudah. Jadi kalau si murid nggak bisa bantu oleh pelatih, pelatih nggak bisa bantu oleh pengcap, pengcap nggak bisa bantu oleh pengda. Nah kalau pengdanya masih nggak bisa juga itu jadi tanda tanya. Situ kan ada admin pengda. Dan salah satu syarat admin pengda harus bisa daftar. Itu poin yang penting. Makanya kalau bisa dimulai dari admin pengdanya dulu, MSH-nya dulu biar yang lain bisa mengikuti. Nah, karena ini yang DKI aja caranya gampang, dia cuma ngetik pesan gitu. Cara daftar gini, kirim ke mereka daftar sendiri kok Pak. Jadi nggak perlu ketemu, nggak perlu tetap muka, nggak perlu nunggu PSBB selesai. Mereka bisa daftar, cukup ngikutin instruksi yang ada di web. Dan cara panduannya sudah saya upload baik tertulis maupun video. Jadi seharusnya sudah sangat mudah ya. Gitu. Itu sih Pak kalau dari saya. Kalau yang dari yang lain gimana? Aku mau menyampaikan sesuatu silakan.
Ada Ki, beberapa ini Ki. Oke, Os, selamat Ya, siang. Os. Selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan. Untuk Sinse. Oke Ki, mengenai dojo ya tadi Ki. Permintaan dojo itu kedepannya itu sesuai alamatnya apa hanya nama dojo? Itu yang pertama. Kalau misalkan nama dojo, saya kira sudah tertera di rekapitulasi di dalam KTA itu. KTA sudah muncul ranting nama-namanya dojonya. Ya. Kalau PP berkehendak menginginkan alamat, nanti disertakan juga. Itu yang pertama. Untuk ke depan, ijazah itu kan memakai KTA. Iya. Itu gambarannya kira-kira masih lama apa masih nunggu berapa tahun lagi gitu loh. Apa harus enggak toh? Kan KTA itu harus sampai target yang sesuai dengan Rakernas kemarin, harus sampai misalkan Jawa Timur itu sampai 8.000. Itu kan harus 8.000 dulu selesai baru menginjak ke yang ijazah. Nah, terus yang kedua ini Ki, mudah-mudahan dengan adanya KTA itu nanti kalau kita berharapnya ada kejurda masing-masing itu tidak memerlukan untuk pendaftaran yang ribet-ribet, membutuhkan hanya KTA saja. Itu yang terpenting. Jadi nanti di Pemdanya masing-masing cukup menunjukkan KTA, kita pakai barcode, kita klik, tinggal menunjukkan itu, nanti kelasnya baru timbang. Kan database sudah masuk. Itu harapan kami. Dengan adanya KTA mempermudah atlet-atlet kita untuk lebih giat lagi di dalam event-event gitu loh. Jadi nggak perlu males-males ribet harus menyertakan foto, berkas-berkas ini dan itu karena kita sudah punya semuanya. Harapan kita gitu. Dan mudah-mudahan cepat terlaksana dengan adanya PSBB ini. Karena adanya PSBB ini kan pembelajaran untuk kita mengintrospeksi diri sehingga kita ke depannya lebih waspada. Oke, terima kasih. Itu aja, Os. Oke, Bang Ucup saya balas. Sebentar ya, simpean, sorry. Ini Bang Ucup saya balas dulu. Bang Ucup sebenarnya nanya-nanya kayak gini udah tahu semua jawabannya. Wong dulu tahun 2007-2008 kita sama-sama memikirkan hal seperti ini. Jadi, tapi nggak apa-apa, itu pertanyaan sangat bagus biar yang lain tahu sebenarnya arahannya kemana sih ini. Ya. Jadi satu hal. Kemarin ada yang protes KTA kenapa sih lama banget? Sekali lagi KTA itu bukan hal yang utama. Saya mengirimkan surat tanggal 1 April bahwa KTA bisa dalam bentuk apapun. Yang penting datanya ada. Yang poin utama itu data, betul ya, Bang Ucup sampaikan tadi ya. Jadi mau bentuk, jadi misalnya di handphone disimpan datanya dikasih lihat aja udah cukup. Itu udah menunjukkan bahwa datanya sudah masuk, ya. Itu pun udah cukup. Termasuk mau di-print di kertas sendiri nih. Ada kertas, di-print di kertas sendiri, itu udah sah. Atau ada yang inisiatif dari si Bayu dicetak di dalam handphone. Silakan. Yang penting ada kode nomornya. Jadi pada saat mengikuti kegiatan Inkanas, itu harus punya kartu itu. Bahkan kita sudah memikirkan jauh, itu termasuk pertandingan, ujian, dan rapat-rapat kerja. Jadi nanti diharapkan daerah juga bisa mulai gitu. Misal ada rakerda di gate-nya itu cuma modal alat barcode scanner sama TV rumah bawa aja nggak apa-apa. Colok ke laptop, colok ke barcode scanner, itu bisa. Jadi bisa, oh Anda sudah terdaftar, boleh masuk segala macam, itu bisa. Jadi nanti pun buat pertandingan seperti itu Bang Ucup. Saya dulu inget banget lah sama Bang Ucup di Pondok Gede, kita ngedata orang. Dulu tuh ya, dulu yang nyebut masih kita semua, masih panitia. Itu saya sampai nggak tidur 2 hari 2 malam dan nyetir hampir tabrakan. Ya maksud saya di sini apa? Dari situ kita belajar. Input itu harus diserahkan kepada karateka-nya langsung. Dan termasuk untuk meminimalisir kesalahan input seperti tanggal lahir dan nama. Itu yang paling sering. Nama aja bisa salah input, typo, dan ini fatal. Makanya nanti admin Pemda diberikan hak untuk mengubah beberapa data, tapi nggak boleh mengubah tanggal lahir. Kenapa? Karena tanggal lahir ini seringkali digunakan oleh Pemda-Pemda yang mungkin Pemda bukan di kita ya, di perguruan lain, tapi tanda kutip mengubah tanggal lahir demi kepentingan kejuaraan. Jadi nanti admin Pemda boleh ngubah nama, tapi nggak boleh ngubah
hal-hal lain yang sensitif gitu. Dan lagi nanti rencana kita nih Bang Ucup, hasil rakernas itu kesepakatan sebenarnya Juni atau semester 2 di tahun 2020. Tapi melihat kondisi COVID, kita nggak bisa Juni ini nggak bisa terlaksana. Tadinya kita mau tes pada saat ujian dan di DKI, ya si Mugianto ya. Ujian dan di DKI mau kita tes, mereka wajib punya KTA. Nah, nanti mereka akan kita daftarkan. Di situ kita cek mereka punya, harus kita scan. Nah, kalau teknisnya bagaimana dengan ujian Q yang ada di daerah? Ini saya sekaligus ngasih gambarannya. Jadi nanti ujian Q setiap admin Pemda punya akses ke database kita. Jadi cukup masukkan nomor KTA, data-data yang biasa dipakai buat ujian udah muncul semua. Contoh, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon. Nanti kalau teman-teman ada usulan, oh kita butuh informasi orang tua atau wali, ya kita bisa tambahin di database kita untuk mereka supaya bisa masukin orang tua atau wali. Jadi kita ngecek dari data formulir ujian Q memang seperti itu. Jadi kita bikin kolom-kolom isiannya seperti itu juga. Nanti dari situ, jadi setelah ujian Q selesai, saatnya admin Pemda masing-masing memasukkan data ke database PB Inkanas. Tujuannya apa? Supaya database itu ngubah otomatis. Misalnya saya Q9, saya ujian. Nanti admin Pemda itu masukin datanya semua, upload ke situs kita. Nanti ujiannya saya ini akan terubah. Ada pilihannya. Dari 9 turun ke mana? Ke 8 atau ke 7 misalnya. Oh, ke 8 tinggal diubah. Tik. Nanti kalau udah semua data dimasukin tinggal submit. Dan nanti ada biaya proses ijazah itu yang disepakati oleh Rakernas. Sama kayak KTA, begitu sudah dibayarkan, data itu langsung berubah semua dan langsung proses pencetakan ijazah kita lakukan. Jadi prosesnya akan seperti itu, tapi kita masih mengembangkan. Mudah-mudahan kalau COVID ini selesai, harusnya akhir tahun kalau COVID ini nggak berkepanjangan, akhir tahun mungkin bisa terlaksana lah sebelum akhir tahun. Jadi buat pertandingan juga gitu. Teman-teman daerah mau bikin kejurda juga, silakan gunakan data kita, ya. Jadi datanya terupdate terus data-datanya, gitu. Itu sih, ya. Oke, Bang Ucup ada lagi yang mau disampaikan? Unmute dulu. Oke, ada Ki beberapa ini Ki. Gimana? Mengenai tadi ada yang kalau kita dikasih kelonggaran admin Pemdanya masing-masing untuk merubah beberapa nama atau panggilan, nama di KTA atau nama lengkapnya itu berubah. Yang terpenting kalau tanggal lahir saya kira tidak bisa karena ada pendukung, ada akte, ada KK yang terlampirkan itu. Kalau akte atau KK itu kan nggak bisa, harus menyesuaikan. Apalagi KTP dengan tanggal lahir itu harus menyesuaikan. Mudah-mudahan keluarga besar kita Inkanas tidak ada indikasi atau pingin kalimatnya seperti itu untuk dibuat yang hal yang tidak berguna untuk kepentingan yang lain. Itu aja. Dan mudah-mudahan dengan adanya KTA ini kita mempermudah segalanya untuk berprestasi. Terima kasih, Os. Terima kasih. Selanjutnya Simpe Ansori ya, tadi ada nanya ya. Simpe Ansori silakan. Halo, Simpe Ansori jadi nanya. Tidak ada info. Ada lagi yang mau nanya? Oh ya, gimana sih, Be? Ya, jadi saya dari Pemda Kalbar. Jadi alhamdulillah sekarang kohai kami udah sedikit banyak gitu ya yang sudah daftar KTA. Cuman yang jadi biasanya di masalah, kami punya grup MSA se-Kalbar. Nah, di situ anggota-anggotanya adalah biasa hanya yang MSA saja. Dan informasi yang kami sampaikan itu biasanya hanya nyampai pada para pelatihnya saja. Dan kami tidak tahu ke daerah sana apakah pelatih ini menyampaikannya kepada kohainya ataupun tidak. Itu yang jadi masalahnya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita menekankan pelatih ini biar bisa menyampaikan informasi KTA ini ke kohai-kohai itu. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Dan mungkin kebanyakan sekarang anggota kita yang tidak daftar KTA itu
karena mereka tidak punya informasi. Iya. Setelah duit sebenarnya ya. Ya. Karena kan nggak terlalu mahal juga, 50 ribuan juga kan. Nah seperti itu. Itu mungkin masalah pertama. Kemudian betul kata Senpai Ricky tadi, kita juga harus punya nomor anggota masing-masing ya kan, nomor KTA tadi. Dan sebelumnya itu sudah jauh sebelum itu kami sejak 2013 kami sudah membuat sistem seperti itu juga sebenarnya. Mantap, mantap. Iya, Kalbar termasuk yang maju saya lihat. Jadi saya bikinnya juga simple lah ya, pakai desktop aja. Kemudian anggota itu juga punya nomor anggota. Pada saat dia ujian kita hanya masukkan nomor anggota saja, semua data lengkap gitu. Nah itu untuk kedepannya mungkin berbasis web itu lebih bagus lagi kan, langsung Pemda yang mencetaknya. Dan mungkin kalau bisa nanti sistemnya itu kalau bisa dipercepat lah untuk yang login adminnya ini. Karena untuk memudahkan kami mengolah datanya itu. Mana-mana anggota yang sudah daftar ataupun tidak, lebih enak kita merekapnya gitu. Nah itu. Oke. Itu aja sih Pak Irki. Oke. Jadi gini kebetulan sih Pak Ansori, saya melihat ada pengda-pengda lain yang dia bisa mengatasi. Jadi memang peran pelatih ini cukup besar. Mungkin sebelum saya sampaikan, ada pengda lain yang bisa ngasih masukan buat si Mbak Ansori ini? Pengda-pengda yang lain? Oh, boleh saya tambahkan lagi? Boleh. Ya, boleh. Boleh saya tambahkan lagi ya. Kami di Kalbar sekarang dalam rangka biar anak-anak ini bisa daftar KTA. Saya kemarin pernah bikin tutorial untuk daftar KTA. Mantap. Jadi saya bikin tutorial, ada screenshotnya gitu ya. Jadi biar mereka biasanya kalau membaca itu susah. Jadi saya kasih tulisan juga, saya kasih gambar juga caranya bagaimana. Ya, bagus. Pemda harus punya email satu. Jadi email satu itu digabungkan semua anak-anak yang tidak punya email, gunakan email yang Pemda buat itu. Ya. Nah, biasanya masalah email. Nanti akan saya kirimkan ke grup contoh yang sudah saya buat untuk Kalbar. Jadi mereka bisa ngikutin tutorial itu, alamat emailnya tinggal dilihat aja yang ada di tutorial itu, alamat email Pemda yang sudah dibuat. Ya. Khusus KTA. Jadi kalau mereka tidak punya email, bisa menggunakan email yang ada di situ. Kemudian alamat pengiriman KTA kita sebutkan satu tempat gitu. Jadi mereka mudah daftar sendiri. Biasanya anak-anak kan susah biasanya daftar kan. Ya, apalagi betul. Jadi saya buat tutorialnya gitu. Nanti mungkin jadi contoh boleh dikirim ke grup. Ya. Jadi mungkin nantilah ya. Ya. Boleh saya kasih masukan dulu nih sampai buat teman-teman Pemda yang lain. Memang peran pelatih itu sangat penting. Nah, jadi salah satu tips-triknya adalah gini. Kita harus menginformasikan informasi sedetail-detailnya ke pelatih. Apa kegunaan KTA ini. Dan bisa gunakan WhatsApp group. Kalau memang kohai tidak ada, tidak masalah. Tapi kasih tahu pelatih bahwa memang ada benefit buat pelatih sesuai ADART yang akan disalurkan ke pelatih tersebut. Jadi pelatih termotivasi. Contoh nih saya lihat di DKI udah bagus. Pelatih-pelatih udah termotivasi buat daftarin anggotanya. Kenapa? Karena dari setiap anggota yang mendaftar, ada hak dari pelatih tersebut. Jadi pelatih itu udah jelas dari situ, dia bakal dapat sekian. Jadi itu akan membantu mereka untuk memotivasi mereka untuk mendaftar sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah betul kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyusahkan pelatih atau pengcap atau orang tua atlet atau atlet itu sendiri. Kalau nggak punya email, saya masih ngasih keringanan bisa pakai email common email atau email yang dipakai rame-rame, yaitu email Pemda misalnya. Atau email pelatih boleh juga. Email pengcapnya boleh juga, siapapun boleh. Asal yang masih terkait lah ya. Nomor telepon pun gitu. Saya ngasih sebebas-bebasnya, jadi nggak mesti nomor telepon pribadi, karena ada kohai-kohai yang nggak punya nomor telepon pribadi. Jadi hal itu bisa menjadi solusi buat teman-teman untuk memotivasi atau membuka untuk mendaftar. Ada pertanyaan lagi? Oke. Oke. Ya, ini aja ya. Mungkin
buat motivasi untuk kohe-kohe yang ingin berharap KTA itu cepat dapat dan tidak sulit. Kalau dari kami ya, khususnya di Jombang itu nggak mempersulit untuk kohai-kohai tinggi KTA. Cukup menyertakan di foto saja, foto KK atau akte bersama ijazah. Itu aja. Untuk yang lain-lainnya kita yang mengatur. Itu lebih mudah dan lebih cepat. Karena setiap anak itu lebih cepat gitu. Cukup tiga saja disertakan, kita yang mengelola sendiri. Untung-untung kita membantu lebih cepat itu teratasi. Itu aja. Makasih. Ya, bagus sekali. Jadi memang seperti itu. Contoh di DKI pun udah jalan seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau kohai yang nggak bisa nginput, nggak apa-apa, pelatihnya yang ngimputin. Datanya minta ke kohai. Kan yang paling tahu data, yang punya datanya ada kohai. Yang paling tahu datanya pelatih. Yang list dojonya segala macamnya, apanya semua diinput di situ. Jadi silakan kalau nggak pelatihnya bantu, mungkin di pengdanya, admin pengdanya bantu juga nggak masalah gitu kan. Di DKI pun seperti itu saya lihat, dan saya yakin di beberapa pengda pun ada yang seperti itu. By the way, tadi saya lupa ada satu pertanyaan Bang Ucup yang belum dijawab mengenai dojo, alamat dojo. Itu nanti Bang akan kita kasih fiturnya. Fitur untuk mengupdate data dojo. Nanti data dojo itu akan diisi data alamat juga. Alamat lengkap dengan jadwal latihan dan nomor telepon. Data ini akan dimasukkan ke dalam website Inkanas. Jadi salah satu pengembangan lainnya kita tuh banyak banget ya. Ada yang kita akan ngomong ijazah terpusat, ada website Inkanas akan dibangun, ya ada Mas Bayu di situ. Ada lagi untuk data-data wasit juri. Jadi wasit juri semua akan diupdate datanya, tingkatan wasit jurinya diupdate, dimasukin ke situ. Jadi luas banget lah ini ide-idenya. Ini saya yakin sampai saat ini saya belum pernah melihat ada perguruan karate di Indonesia punya sistem seperti ini. Bahkan di dunia pun saya lihat belum ada yang punya sampai seluas ini. Saya yakin banget. ADM Ki yang nggak dimasukkan Ki. Ya ADM. Ya. Jadi momok. Pokoknya data bakal sangat lengkap dan akan sangat-sangat memudahkan. Jadi data dojo lengkap sehingga ada orang awam mau daftar, karena sering banget nanya ke saya, ini saya dari sini mau daftar gitu. Tahu gitu. Gimana pengda lain ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada saya mau nanya satu-satu dong update-nya. Mungkin yang tadi belum bicara siapa aja ya? Saya ingin tahu update sebentar. Update apa? Ayu, ada Ayu ini dari Aceh bukan ya? Sampai Ayu. Halo. Iya, Ayu dari Aceh. Gimana Aceh kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Katanya lancar ya Aceh, banyak banget saya rekapnya kemarin. Alhamdulillah. Ya, banyak banget kayaknya Aceh ya. Bagus. Ada masalah nggak? Belum ada, Senpai. Belum ada ya. Oke. Adakan aja ya. Yuk. Adakan aja masalah. Selanjutnya siapa lagi? Simpe Yuskam tadi ada yang mau disampaikan? Baik, Os. Dari Kalbar tadi lanjutkan yang Senpai Ansori. Ya. Jadi suaranya nggak kedengeran sih. Suaranya nggak kedengeran. Mungkin karena outdoor mungkin. Gak kedengeran, si Mei lagi ini ya, lagi terbang ya si Mei. Tolong mendarat dulu si Mei, gak kedengeran. Si Mei maaf si Mei, gak kedengeran. Atau gini deh, si Mei sampaikan di ketik aja, nanti kita bahas. alamat tidak aktif, tidak uang. Makanya ketika kita harus kumpul sesuai dengan data itu adalah hanya kita yang aktif tidak sampai segitu. Presentasi kami itu
update pembuatan KTA itu sangat kecil dibandingkan dengan yang didasarkan. Tapi Kalbar cukup banyak saya lihat. Ya itu yang kedua, kita melaksanakan sosialisasi ke pengcap beberapa pengcap kita ternyata kendalanya pengcap kita sosialisasikan malah di situ ini kan kita udah kejar terus. Sorry bahwa kita di grup itu kita selalu setiap ada update dari grup KTA ini kita sampaikan presentasinya dan juga kita kejar terus sampai kita sampaikan juga ke depan itu seperti apa aktivitas dari KTA ini untuk kegiatan ke depan. Nah ternyata di kohai-kohainya yang nggak susah gitu ya. Nah tambah lagi di dalam posisi sekarang ini untuk pertemuan antara pelatih dan kohai itu kan terbatas. Jadi terbatas akhirnya ya yang mengupdate memang belum bisa ini kan. Ya kami tetap usaha terus. Insya Allah mungkin ya salah satu caranya kalau ada kegiatan itu akan naik nanti. Ya mungkin secara bertahap kita memang belum bisa lebih cepat mengejar supaya cepat itu. Ya karena kita sudah sampaikan bahwa KTA itu wajib dimiliki oleh anggota Inkanas untuk mengikuti seluruh kegiatan apapun. Sampai surat rekomendasi itu harus sudah ada terdaftar situ nomor anggota. Rekomendasi jadi wasit, macam itu semuanya harus ada nama dan nomor anggotanya. Nah kalau tidak seperti itu, ya contohnya kemarin pas sebelum COVID ada kegiatan di Sintang. Cuman pas mau pelaksanaan beberapa hari mau pelaksanaan akhirnya di pending ya di situ kita minta wasit yang mau ikut dalam memimpin pertandingan Porki yang minta rekomendasi dari kita dia harus buat KTA. Nah mau dia harus buat. Nah itu salah satu caranya kita untuk mengejar pada anggota kita. Cuma kendala tadi yang di kohai-kohainya tambah lagi kalau kami mungkin beda dari DKI. Kalau DKI ini kan anggotanya banyak, terus di sana itu untuk jaringan juga terjangkau, komunikasi itu gampang. Nah kalau kami kan banyak di daerah. Kawan-kawan kan pernah melihat ketika kami kegiatan saya sampai harus berapa jam, berapa hari seperti itu. Di sana mereka untuk komunikasi media itu agak susah. Dan juga mungkin tidak semuanya punya rekening. Nah itu, tapi salah satu caranya nanti memang kita saring lagi pada saat akan kegiatan. Cuman udah diingatkan kepada pelatihnya, jangan sampai nanti ketika mau ujian, kohainya tidak jadi ikut ujian gara-gara dia harus banyak mengeluarkan dananya. Karena pertama dia harus bayar uang ujian, kedua dia wajib punya KTA, mau nama kan harus registrasi. Nah, dia kan bisa 2 kali lipat. Nah makanya lalu kejar kepada pelatih-pelatihnya supaya ini ya kami pelan-pelan registrasi berjalan walaupun tidak booming, tapi insya Allah kami pelan-pelan setiap bulannya pasti ada yang ini ya kita mulai kejar pelan-pelan untuk Inkanas kita berusaha semaksimal mungkin. Ya mungkin sementara itu terima kasih Os. Terima kasih Os. Terima kasih Os Yusami termasuk yang paling aktif sebenarnya karena saya lihat beliau berkunjung ke daerah-daerah dan ini mungkin satu hal yang baik untuk diikuti oleh Pemda lain. Contohnya tadi dikatakan untuk penugasan wasit maka diwajibkan harus punya nomor KTA. Jadi nanti di surat tugasnya nomor KTA-nya si ini sekian-sekiannya ada jelas gitu kan. Ini suatu hal yang baik juga dan memang nanti ke depannya pun dalam mengikuti setiap event-event termasuk wasit juri mau ngambil ujian wasit juri wajib pakai KTA juga gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngatur juga dalam setiap kegiatan. Kita akan mulai nih, contoh di DKI kita akan mulai setiap latihan gabungan, tapi karena kepotong COVID kita tunda nanti. Itu mereka wajib scan kartunya untuk boleh masuk akses ke ruangan tersebut. Dan itu sistemnya sedang kita bangun juga. Jadi nanti softwarenya pun akan kita coba share juga ke daerah. Jadi misalnya nih Rakerda yang boleh datang si A sama si B. Ya tiba-tiba si C datang, di scan di KTA-nya. Nggak muncul
atau coret, dalam artian nggak boleh masuk, itu akan kita kembangkan sistem itu yang di daerah bisa pakai gitu. Nah, bicara masalah rekening tadi, rekening saya ada ide juga. Seandainya banyak kohai orang tua nggak punya rekening, mungkin di daerah dia nggak sebutuh itu pakai rekening, maka bisa dibantu oleh Pengcap, Pengda atau adminnya. Jadi seperti ini, ada kohai mau daftar nggak punya rekening, udah daftar nih misalnya, atau belum daftar pun bisa dibantukan oleh pelatihnya. Silakan didaftarin. Nah, biar nggak apa-apa, kohai ngasih uang cash ke pelatih atau ke Pengcap atau ke Pengda, ngasih uang cash. Nih, biar nanti Pengda yang mendaftarkan. Itu merupakan salah satu solusi. Ada lagi solusi yang tambahkan. Ya. Ya memang gitu, kita udah lakukan seperti itu, khususnya seperti yang di Kota Pontianak dan ini di ranting-ranting itu kan ada beberapa itu kita mengumpulkan. Jadi pelatih-pelatih yang itu kita kumpulkan, mereka kumpulkan datanya. Memang kan karena nitip di rekening tertentu, kita kumpulkan satu orang, nanti itu lebih enak. Yang kendala kita tuh yang kami yang masih banyak belum itu adalah di Pengcap tadi. Yang Pengcap kami datang, kalau untuk Kota Pontianak Kuburaya itu udah ya 80% udah mendaftar. Tapi kalau yang jauh-jauh tadi, misalnya di data itu kan ada yang di Pengcap Sintang baru 2 orang. Yang kemarin kami datangi itu malah di Pengcap yang pertama kami datangi, yang sampai di kecamatan itu baru 1 orang. Terus yang kedua lagi, Pengcap kedua baru 2 orang. Yang satu lagi, Pengcap yang lagi 2 orang. Malah yang kita datangi malah yang sedikit gitu ya. Nah itu tadi kita tetap berusaha ke pelatihnya memang harus memfasilitasi. Sudah kita sampaikan trik-trik itu. Kendalanya ini bisa ini kan tetap kita follow up pelatihnya tadi. Terima kasih, Os. Oke, terima kasih, Os. Mungkin dari Pengda lain saya pengen tahu, Jabar gimana Jabar? Update-update-nya? Karena Jabar ekspektasinya besar, tetapi saat ini mungkin belum terlalu maksimal ya. Iya, Senpai. Gimana? Mungkin ada masalah-masalah apa bisa disampaikan? Paling dari masalah paling cuman yang salah transfer yang gitu-gitu Senpai. Ya. Sama yang salah nama. Oh ya, memang nanti ke depannya untuk kesalahan transfer dan kesalahan nama nanti akan dipegang oleh admin Pengda untuk disebutkan nama. Kalau kesalahan transfer diharapkan admin Pengda bisa mengkoordinir dulu data-datanya untuk disampaikan ke kita. Nah, untuk mengantisipasi itu maka diperlukan admin Pengda untuk mensosialisasikan selalu gitu. Karena saya lihat luar biasa ya, salahnya 1 digit memang. 1 digit tapi ditambah 0 di belakang. Jadi harus 50.000, 500.000. Iya. Kayak terlalu baik hati. Iya, suka ada yang gitu. Dan tolong masing-masing diingatkan selalu untuk 3 digit, 4 digit sekarang ya, 4 digit di belakang komanya itu harus detail. Nah, ini teman-teman mungkin nanya, dulu kok 3 digit, sekarang 4 digit. Jadi gini, kalau 3 digit itu maksimal 999. Dan kenyataannya data kita kan target 66.000 nih data Angkanas. Banyak banget yang mendaftar tidak melakukan transfer, akhirnya saling nimpa. Akhirnya si A bayar, masuknya ke B, ke anggota lain. Untuk mengantisipasi tersebut, kita bikin 4 digit. Nah, tapi jangan khawatir, dana-dana 4 digit ini kan berarti paling gede sekitar, paling gede pun 2.000. Paling gede cuma 2.000. Jadi, kalau paling gede itu 2.000 dana kode uniknya, itu pasti akan kita gunakan untuk amal lah. Jadi nggak bakal. Kemarin kita melakukan amal, kita ngirim ke salah satu laboratorium yang menangani COVID. Itu kita transferkan dalam bentuk APD 3 juta rupiah dari dana kode unik. Nah, jadi jangan nanti insya Allah semua data kode ini, karena kalau dibalikin lagi ke Pengda akan complicated ya. Jadi pembagiannya. Oh, suaranya putus-putus. Oh ya, maaf, ini kayaknya jaringan internetnya, tapi di sini lagi naik turun sih emang. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? NTB mungkin gimana? Ada yang mau disampaikan? Sampai Tovan? Di unmute dulu. Sebentar.
Oke, dah. Oke. Terima kasih Semper Riki. Ya. Jadi situasi NTB seperti yang sudah disampaikan memang terdiri dari dua pulau dan kami Pemda itu sudah berusaha semaksimal mungkin setelah kembali dari Rakernas, kemudian kita bergerak turun ke cabang-cabang untuk mensosialisasikan mengenai KTA ini. Nah, kemudian memang tidak sepenuhnya kita bisa jangkau karena terkendala dengan COVID ini, ya. Namun melalui WhatsApp Group itu sudah kita sampaikan juga. Nah, pada dasarnya semua ranting dan pelatih itu sudah sudah menyadari akan hal itu. Mungkin hanya 10% lah yang masih agak banyak pertanyaan begitu. Jadi kita kendala utamanya adalah pertemuan karena ada PSBL ini. Kalau di NTB itu PSBL sih, bukan PSBB. Berbasis lingkungan. Karena setiap kampung, setiap desa itu dia lockdown sendiri gitu. Nah, jadi terkait dengan data yang di-share kemarin di grup, itu kami mohon maaf karena sampai sejauh ini memang itulah kenyataan yang bisa kami lakukan dengan berbagai macam kiat-kiat yang sudah juga disampaikan oleh rekan-rekan yang tadi, bagaimana kami membantu kohai-kohai pelatih-pelatih, kemudian bagaimana kita mentransferkan juga dengan dengan dana yang diberikan dan lain sebagainya. Dan insya Allah, saya yakin kalau kegiatan sudah berjalan, ya, contoh seperti ujian Q, ataukah ada pertandingan, ataukah ada penataran wasit juri dan lain sebagainya, itu otomatis ini akan melonjak dengan sendirinya. Nah, tadi ada hal yang sangat menarik yang kami bisa dengar dari rekan-rekan dan dari PB juga, dari Simperi, mengenai adanya wewenang dari admin Pemda untuk sedikit merubah kalau ada kesalahan-kesalahan, supaya tidak sedikit-sedikit kita lempar ke PB gitu, ke admin PB supaya minta tolong dirubahkan. Saya rasa itu sangat bagus, Simperi. Terima kasih banyak. Mungkin ini. Terima kasih, Os. Cek. Oke. Ya kita memahami lah kalau kondisi sekarang. Bentar, di mute dulu. Bisa di mute nggak? Ya. Kita mengerti lah kalau kondisi sekarang mungkin agak melambat ya, karena dari data pun menunjukkan memang melambat untuk mengatasi yang beda pulau. Kalau daerah-daerah kan mungkin terpencil atau gimana, itu silakan gunakan WhatsApp. Contoh seperti Simpe Ansori tadi masih buat panduannya dalam bentuk digital, dalam artian bisa dikirim. Itu merupakan trik yang bagus. Jadi bisa digunakan juga oleh Pemda-Pemda lain. Kita pun dari tim KTA udah bikin versi video sama versi tulisan. Namun memang tadi ada contoh juga dari daerah karena kurangnya kepemahaman bahwa dibutuhkannya KTA. Memang ini akan terasa pada saat ujian nanti. Nah, makanya nanti kalau kita mengembangkan ini, kalau bisa semua sudah mendaftarkan diri dulu KTA, supaya jangan sampai nanti pas ujian baru daftar bakal sangat repot sekali gitu. Itu sih. Kemudian saya mau nanya nih, Sumbar gimana ya update-nya? Ronaldo ya, sampai Ronaldo bisa sharing mungkin Sumbar, karena Sumbar ini kalau nggak salah datanya masih sedikit ya, yang kita kirim baru 2 malah. Halo? Oh enggak, udah banyak Neng. Oh Sumbar udah 377. Halo, sampai Ronaldo ada? Jadi Sumbar mungkin ya gimana update-nya di Sumbar? Memang di sini saya lihat udah 377 orang mendaftar, tapi baru daftarnya belakangan. Jadinya
Yang seingat saya yang dikirim baru 2 kartu deh. 2 atau 1 lah. Gitu. Tapi gimana? Ada kesulitan nggak di sana? Ya kendalanya sekarang karena PSBB ini sampai karena COVID ini, karena nggak ada dojo yang latihan kan, jadi sosialisasinya itu ke Kohai itu susah. Oh iya betul. Ya, itu aja sampai. Soalnya kan di sini kan memang ketemu sama Kohai itu memang di saat latihan, jadi sosialisasi itu belum masih kurang deh di sini. Oke. Oh ini Simpei Daniel dari mana ya Simpei? Di unmute dulu sebentar. Di unmute. Nah ya silakan. Oke. Saya dari Pemda Aceh, Bay. Oh Aceh sama Iya. Ayu tadi Ayu. ya. Iya, Ya, iya. Oke tadi Aceh udah cukup bagus, banyak banget tadi Iya. pendaftarnya. Saya kemarin nyoltirnya juga lama banget. Ini saya kemarin itu sehari 1000 itu selesai dari pagi habis sahur sampai jam 6 saya sampai nggak makan nggak minum buat kerjain itu coba. 1000 data lebih. Selanjutnya. Iya puasa Ki. Puasa ya. Selanjutnya Simpei ini Sumut. Simpei Hero Asman. Iya dari pagi sampai maghrib gak makan ya lumrah. Simpei Hero Asman ada gimana Sumut? Sumut termasuk banyak. Mungkin bisa ada yang mau disampaikan ke teman-teman tipsnya. Lagi tidur nggak? Di mute Simpei, unmute dulu sebentar. Saya unmute. Ya silakan Simpei. Ya oke, terima kasih sampai Riki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga SMP semuanya pada sehat, admin atau ada juga yang ketua MSA. Ya. Salam dari Sumut, Os. Os. Nah, untuk di Sumut saat ini karena perkembangan COVID ini di sini terlalu dahsyat juga. Jadi kami dari admin, saya selaku admin di Sumut, udah kita apply juga di grup MSA, ke pelatih-pelatih dojo. Karena udah ada 2 bulan lebih kita udah tidak latihan apply. Ya. Oke, tadi ada dari Pemda yang lain juga menyampaikan, kita jumpanya hanya di dojo gitu. Ya. Ya. Semalam itu ada sekitar bulan 4 kita mau laksanakan ujian, cuman saat itu kita minta izin dari PB tidak memberi izin untuk ujian tersebut. Ya. Jadi seharusnya kalau dilihat dari grafik Sumut Sampai itu kan pertama kali awalnya itu sangat cepat ya kan? Iya betul. Mendaftar KTA tersebut. Ya. Setelah terjadinya COVID ini langsung itu drop gitu, dan kita melihat ekonomi ya, betul. dari kohai kita, ya kita batasin dulu lah geraknya, kemungkinan nanti setelah mudah-mudahan COVID ini cepat selesainya, insya Allah cepat juga nanti grafiknya meningkat gitu, karena semua udah kita jalani. Arahan-arahan ke pelatih dojo udah kita arahkan, karena melihat keadaan seperti ini kita apa dulu lah. Ya itulah dari semua Mbak. Oke. Intinya sih ya kita maklumi lah, dan kondisi COVID ini hal-hal seperti ini terjadi ya, karena ini terjadi di seluruh dunia. Cuma mungkin yang perlu saya ingatkan, ini memang yang banyak daftar ini yang udah curi start sebelum ada PSBB, sebelum cara COVID luas, dia udah melakukan sosialisasi. Mungkin yang perlu ini adalah gini, untuk daerah-daerah yang belum memberikan surat balasan, mohon banget ya, ada beberapa doang sih, tapi kayaknya nggak ada di grup ini, untuk segera balas. Kenapa? Karena kartunya udah ada, dananya udah ada, mau kita kirim, mau kita transfer, jadi nggak bisa. Sedangkan kan itu haknya mereka, jadi mohon untuk bisa ngasih surat balasan itu. Selanjutnya Palembang nih, Sumsel, gimana? Adlan, unmute dulu. Tambahan Ki, bentar. Izin. Apa? Oke, mungkin ini tip ya buat dengan adanya PSBB ini, kita untuk ada kendala dengan kohai-kohai kita, dengan pelatih, kita bisa kasih trik, kita bisa menggunakan grup WA di dalam rateng atau dojo itu dengan menggandeng wali atlet. Jadi kita lebih mudah. Jadi kalau ada apa-apa lebih cepat langsung ke
atletnya atau ke wali atletnya. Kalau ada informasi apapun cepat mungkin itu. Terima kasih. Oke, itu bagus juga. Jadi kita ada ke wali atletnya ya di WhatsApp. Gimana sih Semai Adlan? Mana tadi? Ya, Oh ya. Sembai. Alhamdulillah kalau dari Sumsel sebagian besar kalau MSH-nya udah 80% pada daftar. Ya, tinggal sebagian lagi yang belum, karena mereka ada yang sudah daftar tapi belum transfer gara-gara nggak bisa keluar. Transfer ke ATM, ataupun ada yang memang belum sama sekali transfer atau registrasi akibat memang di lokasi tempat dia tinggal sulit sinyal. Nah, kalau untuk sabuk warnanya sendiri, sebagian besar kalau yang di Kota Palembang udah pada transfer, tapi kalau yang di daerah mungkin agak kesulitan karena terkait juga sosialisasi ke merekanya yang agak sulit kita jangkau, dan juga dari pelatihnya sendiri pun memang masih sedikit yang daftar, jadi informasi ke kohai-kohainya agak kurang intens. Tapi tetap kita buat supaya mereka nyebar informasi lewat WA, dan juga ada beberapa grup-grup dojo, ya kan. Jadi kita masukin terus informasi update tentang KTA supaya mereka juga bisa tahu dan termotivasi lah buat punya KTA, karena ujian kan nanti kita pakai KTA sebagai syarat untuk daftar. Nah, jadi itu wajib. Kira itu sampai. Ya. Juga kalau di Sumsel agak ini peraturan di Pengda, kalau di Sumsel dari ketua MSH-nya, kalau yang pelatih terutama ya, kita punya grup MSH. Jadi kalau nggak punya KTA langsung dikeluarkan dari grup. Wow, luar biasa. Itu bukti bahwa kalau kita punya KTA, artinya kita Inkanas. Tapi kalau nggak punya KTA, berarti bukan Inkanas. Artinya harus dikeluarkan dulu. Kalau mereka udah daftar, baru dimasukin kembali. Jadi yang MSH pada termotivasi kan. Kalau nggak punya KTA, berarti nggak bisa masuk grup. Nggak punya informasi berarti. Memang ini KTA ini udah jadi sorotan, bukan udah jadi sorotan ya, ini kan programnya Pak Ketua Umum kita dan Ketua Harian kita dan Sekjen kita, itu menegaskan secara tegas bahwa hal ini harus terjadi. Jadi kemarin kan ada yang WA juga di grup, jadi mohon maaf memang seperti itu apa adanya. Memang pimpinan kita pengennya untuk memastikan data-data yang disubmit pada saat Rakernas tersebut harus dapat dibuktikan gitu kan. Lo daftar banyak mana gitu kan. Karena dan Sumsel ini termasuk yang bagus walaupun masih 151 pendaftar, tapi memang dari daftar yang didaftarkan Rakernas itu ada 751 kalau nggak salah. Jadi sekitar 20% KTK Sumsel ini sudah terdaftar. Sedangkan yang lainnya masih banyak yang di bawah itu. Jadi sudah di atas rata-rata Sumsel ini. Gitu. Terus si Mbak Edison, ada yang bertanyain mungkin? Ada yang mau disampaikan? Atau mau sharing ke Pengda yang lain? Enggak itu aja. Saya rasa sama lah. Semua trik-trik yang dilakukan oleh Pengda-Pengda lain, setiap Pengda sudah melakukan. Kayak masalah kita juga screenshot, kita kirim ke grup. Kita bikin kayak dojo-dojo kalau di Batam kita memang melibatkan orang tua kohai. Jadi kalau informasi, karena kohai kita kan banyak anak-anak nih, kayak banyak SD gitu kan. Memang kita libatkan orang tua mereka dalam grup-grup WhatsApp dojo. Kayak dojo saya sendiri lah, saya sampai sekarang juga masih melatih. Itu kita ada 99%. Udah bikin KTA semua dojo Tiger Nusa itu kan. Sebenarnya di daerah ya sama kayak Kalimantan Barat. Mungkin Kalimantan Barat sampai paham lah, sampai sekarang di Anambas jauh dari Batam itu 12 jam kalau naik ferry. Jadi terkendala di sana memang. Kalau saya 2 kali ke sana untuk melaksanakan ujian kenaikan tingkat mereka di situ. Untuk naik kapal saja kita 12 jam. Kalau naik pesawat itu pakai harga flat tiket 1.600.000 kali berangkat tambah jalan darat lagi. Nah di situ bank nggak ada. Kalau di daerah Palmata adanya cuma di daerah Tarempa.
Nah, jadi kalau transfer mereka harus ke pulau lain dulu sih, Pak. Oh, kendalanya sana. Cuma kemarin saya udah kasih solusi. Saya kasih solusi, coba kalian kirimkan semua sama dengan yang dilakukan di Batam, kirimkan ke saya. Ijazah kalian kan masih di Batam. Kirim aja foto, kita scan. Kita bikinkan dari Batam. Nah, coba dari pelatihnya transfer ke Pengda, nanti Pengda yang bantu input semua. Karena kita tahu di sana memang kondisinya sangat-sangat jauh lah. Kalau dari segi akses internet, akses transportasi pun. Karena angkot juga nggak ada di situ. Iya, sebenarnya. Kalau ke sana, kalau kita naik pesawat, saya PP 3.200.000 sendiri. Iya, untuk ujian saja. Kalau kapal, ya saya harus ke Tanjung Pinang dulu, dari Tanjung Pinang baru ke Anambas. Jadi kita kasih solusi lah. Biar kawan-kawan di Anambas, adik-adik sana bisa mengejar ketertinggalan untuk jumlah dari pendaftar untuk KTA. Mungkin itu saja sebenarnya sama dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, Os. Ya, Os. Kepri juga termasuk yang bagus nih buat ditiru buat pengda-pengda yang lain. Kalau misalnya karena Kepri ini walaupun yang mendaftar baru 122 orang, tapi sudah 18,85% dari data yang disubmit di Rakernas ya. Kita sendiri saat ini mungkin nggak tahu ya data real karateka kita ini berapa, apakah jangan-jangan bisa lebih gede dari merah semua loh, Dek. Gitu. Jadi ya Kepri mungkin masalahnya itu masalah beberapa pengda yang saya lihat memang transfer bank ya, karena beberapa ada yang belum bisa mobile atau internet banking, jadinya mesti KTM dan lokasi ATM menjadi masalah karena perlu lintas pulau. Mungkin ada juga yang dihadapi di daerah. Tapi tadi solusinya bagus, diatur dulu oleh pengdanya, nanti kan bisa bayar ke pengdanya gimana diatur mungkin. Selanjutnya dari pengda lain ada lagi yang mau disampaikan yang belum apa? Sudah semua kayaknya ya. Sampai Bayu atau sampai Anis ada yang mau disampaikannya ke teman-teman Pengda? Oh ya, by the way gini, kalau nanti teman-teman Pengda bikin acara, anggap saja Gasuku atau apa yang kurang lebih ada 200 orang, minimalnya 200 orang, dan butuh bantuan kita untuk melakukan sosialisasi ke situ, sampaikan aja ya, bikin undangan surat tertulis, jadi nanti kita bisa mengirimkan personil kita ke sana untuk mensosialisasikan dan langsung simulasi daftar. Jadi mereka akan langsung daftar saat itu juga, kita akan pandu. Jadi nggak usah mikirin tiket kita akan tanggung. Cuma mohon di welcome saja mereka pas nyampe di sana gitu. Itu aja sih. By the way, maaf satu lagi si Edison, masalah yang validasi itu udah jelas ya. Kalau emang Pengda itu punya hak untuk memvalidasi semua KTA yang masuk. Jadi silakan untuk masalah itu nggak perlu ke kita lagi lah, karena kita tugasnya memang cuma nyetak doang, ya, data nyetak. Silakan nanti Pengda yang atur ya. Contoh ada anggota yang ini aktif dan nggak ada salah apa-apa, cuman kok nggak lapor daftar, ya silakan ambil di Pengda misalnya, pengen ketemu di Pengda panggil aja untuk ambil di tempat. Jadi diatur aja lah itu sistem verifikasi validasinya oleh Pengda masing-masing. Sampai Bayu, ada yang mau disampaikan si Pak Haris? Siap. Sampai Bayu, Agung Bayu, sama si Pak Haris ada yang mau disampaikan mungkin? Atau mungkin solusi-solusi yang mau disampaikan buat ya, salam karate os semua. Efek COVID ya, jenggotan sama semua. Teman-teman saya sebetulnya tidak ada tugas buat admin KTA input data ya. Tapi saya paham juga ada beberapa teman-teman kesulitan input data, terutama yang di daerah-daerah. Biasanya sudah saya kasih form isian, jadi saya tinggal copy paste saja. Tetapi itu bukan menjadi keharusan. Jadi itu hanya sebagai guide kayak teman-teman di Bali. Nanti kalau sudah lancar, sudah ada ya mancingnya ya. Jadi sudah lancar semua, sudah ada yang satu ikut gerbongnya, yang lain otomatis mandiri. Sebetulnya anak-anak ini yang saya lihat kesulitannya justru bukan di anak-anak ya. Kalau anak-anak ini biasanya mereka lancar. Ya. Mungkin kesulitannya itu di pembayaran yang mungkin orang tuanya nggak tahu. Anak-anaknya sudah input, orang tuanya nggak tahu. Betul tadi kata Sinse yang satu kampung sama saya,
Sesuatu dari Jombang saya Mojokerto sebelahnya. Saya salam hormat. Nggak bisa pulang kampung juga ya. Jadi kuncinya adalah melibatkan orang tua dan lain, teman-teman semua sudah tahu lah. Tapi intinya nanti ijazah PR-nya dari kami sebetulnya banyak, nanti Ricky yang menambahkan. Sebetulnya dari sini nanti terkait dengan ijazah. Jadi kita pastikan kebanggaan kita adalah setiap individu Inkanas itu terdata, terrecord, dan ini bukan masalah kartunya, tapi masalah database-nya. Dan otomatis tidak ada yang bisa mengaku-ngaku lagi kalau Inkanas di luar ada KTA itu. Sebetulnya itu saja yang saya bikin. Jadi kalau saya infokan di berita Inkanas juga, berita Inkanas Facebook ya. Jadi bisa juga dilihat di link Inkanas Instagram ya, sampai Ricky yang kelola itu. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman yang di daerah yang tidak terjangkau WA group, mungkin masih anak-anak nggak bisa masuk WA group, biasanya secara personal saya masukkan loh berita-berita itu, input datanya saya masukkan, saya rela, itu di luar main job. Tetapi ini hanya sifatnya temporary. Nanti ke depannya dengan adanya admin aktif, admin dari KTA itu sifatnya hanya backup saja gitu. Jadi saya 24 jam karena biasanya begadang. Itu saya dari kios. Ya. Oke, jadi memang betul CP Bayu ini banyak membantu beberapa Pemda, tapi kadang-kadang saya yang protes justru. Karena kenapa? Saya nggak mau kita tuh mengasih ikan, tapi yang perlu kita kasih kailnya. Tapi nggak apa-apa untuk pemancing. Cuman harusnya yang saya harapkan ini justru admin Pemda bisa menjadi CP Bayunya ini. Jadi kayak bikin format tadi ya, Simpean sorry, bikin format penataan versi WA aja, kirim sama tolong kirim balasannya plus ijazahnya, fotonya, apanya, data-data dibutuhkan, yang inputnya admin Pemda ini untuk bagi orang-orang yang kesulitan. Tapi udah kita buat formatnya sesimpel mungkin agar semua orang sebenarnya bisa melakukan input. Makanya tidak diwajibkan email sama nomor telepon. Tadinya kita kunci email yang sama nggak pernah bisa dipakai, nomor telepon yang sama nggak bisa dipakai, tapi nggak, kita bebaskan. Jadi sehingga teman-teman bisa atur sendiri untuk ngelolanya ya. Terus apalagi ya tadi ada yang mau dilanjutkan juga. Jadi ya itulah tugas CP Bayu tidak membantu input, tapi karena kondisi seperti ini kita bantu seperti yang CP Bayu sampaikan. Jadi harapkan nanti admin Pemda bisa berfungsi yang sama membantu teman-teman yang kesulitan dalam input gitu sih. Makanya diwajibkan untuk admin bisa. Dan untuk 3 digit itu tolong selalu disosialisasikan untuk meminimalisir keterlambatan pengaktifan kartu anggota. Oke, selanjutnya ada Simpe Bayu ini juga Humas PB Inkanas, jadi beliau juga ngelola informasi-informasi dari PB Inkanas. Oke, selanjutnya ada Simpe Aris. Simpe Aris ini kalau di tim KTA kita juga, dan juga di PB seksi pertandingan. Silakan Simpe Aris, mungkin ada yang mau disampaikan juga atau tips-triknya atau gimana gitu. Simpai saya senior, mohon izin. Saya hanya menambahkan sedikit sih. Seperti di awal kan, Ricky sudah menyampaikan kalau tujuan kita di KTA ini yang utama adalah database, bukan fisik KTA. Jadi KTA yang sekarang pun yang sudah belum jadi fisik itu juga sebagai data valid kita. Yang utama adalah kalau saya lihat pengisian data di KTA itu di nama ranting dan dojo itu masih banyak yang beragam. Contoh misalnya ada satu dojo contohnya di Jakarta. Ada HKC itu bisa sampai 10 varian nama rantingnya. Nah, nanti itu kan akan menjadi kendala sih kalau nanti Pemdanya akan melakukan distribusi rantingnya apa aja, ternyata itu di satu alamat. Saya pernah bantu di Kalimantan Timur tuh sama Simpai Aci ya, lumayan banyak. Nah, sekarang sudah rapi di Kalimantan Timur, jadi dojonya itu sudah sesuai dengan nama-nama ranting yang terdaftar. Nah, gunanya apa? Nanti kan bisa juga untuk seperti tadi kan Kalbar, Jatim juga untuk database Pemda sendiri tuh. Nanti kalau udah rapi, penulisan ini udah sama dalam satu ranting, itu bisa untuk database ke depan di Pemda masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, untuk KTA itu sebenarnya kalau saya lihat masih banyak data yang belum
selesai registrasinya. Maksud registrasi selesai adalah sampai dengan tingkat pembayaran. Outstandingnya masih banyak. Contoh di Jawa Barat, di Jawa Timur tuh outstandingnya masih banyak. Harusnya sudah maksimal tuh cetak kartunya sampai dengan pembayaran udah lebih maksimal dari sekarang. Nah, kalau saya lihat masih banyak outstanding data yang belum masih dibayar. Kalau tiap Pemda butuh data, siapa aja yang belum dibayar, bisa saya kasih, bisa info ke saya, ke Japri minta datanya, nanti saya akan kasih. Karena saya lihat lumayan banyak tuh yang masih belum. DKI juga lumayan banyak sekali tuh, ada saya di atas 100 yang masih outstanding. Karena nanti kita akan hapus tuh data-data yang lama tidak untuk pembayaran, kita akan hapus. Jadi tolong sebelum dihapus, dimasukkan lagi ke anggotanya untuk diselesaikan. Apa itu alasan dari? Itu aja sih. Artinya soalnya Dari saya masuk ke sana. kan absen ya kan. Betul ini karena memang aku kita dah mulai. Ricky masih unmute. Ricky masih unmute, tidak dengaran. Oke. Ya, jadi gini. Semisal untuk kondisi yang sekarang itu jika ada yang mendaftar, maka dalam 4 hari belum melakukan pembayaran, maka tolong dicek dulu. Khawatir datanya sudah terhapus otomatis. Karena kita tidak bisa mengelola data yang belum melakukan pembayaran secara banyak. Jadi bagi yang sudah daftar belum bayar, langsung cek dulu pas mau bayar ya. Karena data akan kita hapus otomatis. Kemarin sempat ada beberapa yang kayak gitu, akhirnya kita manual adjustment. Oke, Simpai Haris, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi, Simpai Haris? Cukup ya. Oke, selanjutnya dari Sulawesi Tengah atau Tenggara ya, Simpai Asrianto. Mas Bah, silakan. Ada yang mau disampaikan mungkin? Cukup. Sangat jelas apa saya teman-teman yang dipertanyakan kami monitor untuk sementara. Masalah di Sulawesi Tenggara saya kira tidak ada yang sementara. Tidak sebentar. Sulawesi Tenggara ini tapi udah ngasih surat balasan belum ya sih? Saya cek dulu. Udah lama. Permintaan pertama kami sudah kirim. Oh ya udah kayaknya Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara udah 58 kartu ya, udah daftar. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan mungkin biar kita sampaikan di sini, kita bahas di sini. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke, untuk sementara Sulawesi Tenggara saya kira untuk proses pengiriman karena kita tahu ini bahwa ada nasional sehingga di cabang-cabang ini saya kira juga itu adalah merupakan salah satu hambatan. Sehingga di cabang-cabang karena persoalan di Sulawesi Tenggara ini kan daerah-daerah ini kan antara cabang itu adalah kepulauan. Kami di sini ini adalah daerah kepulauan ya. Jadi tetapi pada prinsipnya kami sangat optimis tidak ada masalah. Hanya kami cek di setiap cabang katanya ini belum terlalu ada aktivitas karena masalah kondisi yang belum stabil ini. Saya kira demikian Pak Riki. Oh ya, oke, memang sebentar ya. Oke, kalau dari Pemda lain ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin kita akan tutup sesi ini. Videonya akan saya save dan akan saya sharekan di grup bagi beberapa Pemda yang tidak bisa ikut agar dapat ikuti.
bagi ada pertanyaan-pertanyaan, silakan admin Pengda kolektifkan. Jadi banyak banget kohai yang nanya langsung ke saya. Saya tidak akan langsung jawab karena kenapa? Saya agak biar membiasakan fungsi admin Pengda itu berjalan. Jadi pertanyaan-pertanyaan akan saya sampaikan untuk tanyakan langsung ke admin Pengda sesuai yang ada di data di kita. Dan dari situ barulah apa namanya pertanyaan dari admin Pengda yang ke kita baru akan kita jawab. Jadi dikumpulkan aja pertanyaan-pertanyaannya biar kita bisa balas sekaligus. Oh, Simpe Mulyanto, mau ada pertanyaan silakan. Simpe. Oh, sorry, di unmute dulu. Sorry. Ya, gimana? Misalkan mereka sudah input data, tadi diceritakan kalau mereka belum transfer maka akan dalam waktu tertentu akan hilang kan apa yang mereka sudah input. Nah, supaya kita juga bisa tahu siapa saja yang sudah input tapi belum transfer, gimana caranya? Yang pasti yang pertama nanti di fungsi admin Pengda bakal ada, tapi sementara itu bisa nanya ke kita, ke CP Haris, ke CP Bayu ya buat perihal hal tersebut. Sama tadi perihal ini dojo ya. Sampaikan. Gimana CP Mulyanto, silakan. Ya artinya kan kalau tadi disampaikan akan hilang apa yang telah mereka input di dalam sistem hanya karena mereka belum transfer. Nah, kita ngingetinnya gimana kalau kita juga nggak tahu ya? Ya, jadi jadi gini, untuk saat ini ya, untuk kondisi saat ini kita cuma bisa admin Pengda cuma bisa melakukan informasi saja kepada mereka bahwa agar melakukan pembayaran maksimum 4 hari kerja. Ya, maksimum 4 hari lah, 4 hari kalender. 4 hari dari mulai mereka input. Iya. Data. 1 itu. 2, kalau memang teman-teman butuh yang kayak gitu, mungkin nanti Simpe Haris bisa bantu secara berkala di grup komunikasi KTA untuk update data yang statusnya menunggu pembayaran. Bisa kita. Siap. Ya, kita berkala lah per minggu atau berapa kira-kira cukup ya per minggu cukup atau per hari. Jangan per minggu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa cukup ya. Jadi biar kita. Karena kalau terlalu padat informasi juga kadang-kadang nggak kebaca juga, kelewatan juga kadang-kadang. Betul. Biar per minggu, jadi bisa diingatkan. Nanti filter sendiri Excel-nya, kita kasih mentah Excel-nya saja ya. Oke, makasih. Bang Ucup, jemput dulu tolong ya, karena ada suara background. Terus yang tadi, saya ingin sampaikan juga yang data dojo. Saat ini untuk kondisi sekarang mohon dihimbau agar format standarnya sama biar memudahkan teman-teman admin Pengda pada saat melakukan distribusi kartu dan distribusi dana. Jadi bisa difilter berdasarkan data dojo. Tapi nanti kalau data admin Pengda sudah ada, tugas admin Pengda adalah merapikan itu semua. Karena kenapa? Nanti mereka, dulu pernah ada usulan dari mana ya? Jadi mereka kalau pada saat daftar, itu sistemnya drop down list. Jadi kalau dojonya belum terdaftar, mereka harus lapor dulu ke Pengdanya supaya didaftarkan di list KTA. Kalau sekarang kan bisa ngetik sendiri kan, dojo HKC, dojo Bisentral. Jadi yang tadi Simpe Haris sampaikan itu, HKC itu kan Halim Karate Champion ya kalau nggak salah. Tapi kadang-kadang ada nulis Halim Karate Club atau misalnya HKC doang, ada nulis lengkapnya Halim Karate Club. Itu nanti susah pas filter di Excel-nya. Untuk sementara nggak apa-apa memang kita biarkan seperti itu, tapi nanti pada saat sistem udah kita kembangkan, admin Pengda udah nginput data dojo, alamat dojo, jadwal latihan dojo, pelatih dojo, segala macamnya, nama-nama itu muncul di drop down list. Jadi begitu ngisi misalnya DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur misalnya, nanti list dojo yang ada di Jakarta Timur doang yang boleh dipilih. Itu yang akan terjadi. Dan saya juga suka menemukan, contoh nih, dojo Bisentral, yang satu ngisi pengcapnya Jakarta Selatan, yang satu ngisi Jakarta Timur. Nah, itu nanti nggak bisa lagi karena masing-masing Pengda perlu mendaftarkan dojo tersebut sesuai akurat gitu. Jadi nanti kita bakal punya list dojo yang bisa diakses di website sehingga peserta bisa daftar. Gitu. Jadi gimana? Ada pertanyaan lagi ya sebelum saya tutup? Oh ya, Bang Ucup. Oke, ya Ki, mengenai KTA itu ada libur lebaran nggak Ki?
soal transfer. Jangan-jangan sampai nanti pendaftar langsung banknya tutup. Jadi gini, kalau di kita selalu mengingatkan, dulu sebentar. Kita selalu mengingatkan untuk transfer ini nggak perlu kirim-kirim japri ke saya bukti transfer, nggak perlu. Kita udah bikin semuanya otomatis. Kalau asalkan transfer sesuai digit yang akurat, 4 digitnya akurat. Jadi jangan dibuletin ke atas. Oh, ada yang baik hati dikasih tip dibuletin ke atas jadi 5.000 misal. Oh, nggak usah. Sesuai saja angkanya, jadi bisa otomatis ke update. Nah, kalau kita sih, alhamdulillah dengan sistem yang terjaring ini, itu sistem akan terus berjalan. Kecuali ya, seperti yang saya pernah sosialisasikan di WA Group itu, transfer yang setelah jam 9 malam sampai jam 7, itu akan aktif besok harinya. Kenapa? Karena jam-jam itu jam kita ngerekap. Perlu dimatiin dulu sistemnya, kita ngerekap. Jadi kita kerja malam hari buat ngerapiin itu semua. Jadi kalau kartunya kok nggak aktif otomatis nih, padahal transfernya udah tepat itu jam 10 malam, tunggu besok paginya baru akan aktif. Jadi selama bank itu tetap muter, mungkin selama lebaran itu kita ngikutin BI. Kalau BI tutup, berarti seluruh bank juga pasti wajib tutup. Pada saat itu biasanya transferan itu akan masuk di berikutnya. Kebetulan kan kita libur lebaran resmi pemerintah kan nggak panjang tuh. Jadinya saya pikir nggak bakal terlalu masalah juga lah. Karena data nggak bakal lebih dari 10 hari lah. Jadi harusnya langsung ya. Seperti itu sih. Oke ya. Oke semua, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir pada meeting ini. Luar biasa. Kita meeting kurang lebih 1 jam 53 menit. Dan mulai tepat waktu. Semoga mungkin kita bisa tiap bulan seperti ini ya. Menyampaikan info-info update. Dan seluruh video ini akan saya unggah. Dan saya share linknya. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup meeting ini. Os.